أن يؤتى أحد أن يؤتى أحد مثل ما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa kembali melaksanakan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliaulah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama Islam di muka bumi ini. Atas perhatian dari jamaah saya juga syukuri dan saya doakan semoga diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan membaca Quran surat Ali Imran ayat 72 sampai ayat 80. Namun sebelum kita membaca ayat suci Al-Quran, ada baiknya kalau kita kembali mengulangi mengenai mat tobi'i. Jadi amal solehnya supaya diperhatikan lembaran yang dibagikan. Jadi mat tobi'i itu dibaca 2 harakat. Ya, mat tobi'i disebut mat asli. Kenapa? Karena merupakan patokan mat lain. Adapun jenis dari mat tobi'i, yang pertama, apabila suatu huruf berharakat fathah diikuti alif, maka dibaca 2 harakat. Jadi contohnya kata waqalat, ko yang berwarna merah dibaca 2 harakat karena fathah diikuti alif. Ko, jadi tidak boleh 1 harakat, tidak boleh juga 3 harakat atau 3 harakat ke atas. Jadi harus pas 2 harakat. Waqalat. Kemudian wajhan nahari, ha fathah diikuti alif, maka dibaca 2 harakat. Kemudian jenis yang kedua, apabila suatu huruf berharakat kasroh diikuti ya sukun, dibaca 2 harakat. Contoh kata alalladzina, zi berharakat kasroh diikuti ya sukun, dibaca 2 harakat. Zi. Kemudian dinakum, di berharakat kasroh diikuti ya sukun, dibaca 2 harakat. Jadi harus pas 2, tidak boleh kepanjangan. Misalnya dinakum, jadi kurang tepat, harusnya dinakum. Kemudian jenis yang ketiga, apabila suatu huruf berharakat dhammah diikuti waw sukun, dibaca 2 harakat. Contoh kata amanu, nu berharakat dhammah diikuti waw sukun, dibaca 2 harakat. Nu amanu. Kemudian kata qalu, qalu, jadi harus pakai tempo 2 harakat. Qalu. Kemudian mat lain. Jadi yang pertama, apabila suatu mat tobi'i di depannya ada alif atau hamzah, maka berubah nama. Jadi bukan lagi mat tobi'i, tetapi berubah nama. Contoh billadzi unzila, di berharakat kasroh diikuti ya sukun, tapi karena di depannya ada alif, maka bukan lagi mat tobi'i. Kemudian ta'ifah, to berharakat fathah diikuti alif, di depannya ada hamzah, maka bukan lagi mat tobi'i namanya, sudah berubah. Yang kedua, mat tobi'i berubah nama jika di depannya terdapat tasdid atau syaddah. Contoh
yuhajjukum. Nah, ha berharakat fathah diikuti alif, tapi karena di depannya ada tasdid atau syaddah, maka mad tabi'i berubah nama, jadi bukan lagi mad tabi'i. Yang ketiga, mad tabi'i berubah nama jika posisinya di ujung ayat atau kita berhenti di situ. Contoh, yarji'una. Doma diikuti waw sukun, tapi karena posisinya di ujung ayat atau kita berhenti di situ, maka bukan lagi mad tabi'i namanya. Kemudian contoh yang kedua, alimun. Li berharakat kasrah diikuti ya sukun, maka dibaca mad tabi'i, tetapi karena posisinya berada di ujung ayat atau di akhir ayat atau kita berhenti di situ, maka namanya bukan lagi mad tabi'i. Jadi itu sepintas mengenai mad tabi'i dan mad lain.